sudah baru saja melakukan coin toss dan segera akan kita saksikan inilah dia line up dari Pelita Jaya Jawa Barat asuhan pelatih Fandi Ahmad. Ya, seperti yang kita lihat bagaimana di sini ada satu nama Johan Ibo yang diturunkan dengan merotasi seorang Camelo di belakang. Begitu juga LG Megiansa yang begitu lama dicadangkan dan tidak bermain karena cedera dan akhirnya diturunkan dengan dua motor di depan itu Lopez dan juga Gedut Doni tentunya. Dan ini merupakan line up dari PSM Makassar dengan pelatih Raja Isa. Ya, kita tahu bahwa stadion ini memiliki lapangan dengan rumput terbaik di Indonesia. Ini akan membuat 3 Amerika Latin yang flair footballnya sangat bagus. Aldo, Lopez, dan Proneto tampil luar biasa kali ini. Pelita Jaya Jawa Barat berada di tentunya mempersiapkan segala perangkat dan inilah dia kick off babak pertama Super Big Match Jarum Indonesia Super League dari Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Sebuah pelanggaran baru saja terjadi di menit-menit awal. Tendangan bebas kali ini bagi PSM Makassar. Masih para pemain dari PSM Makassar langsung memberikan umpan tadi menuju kepada Aldo Barreto. Berhasil direbut. Bukan sebuah pelanggaran. Masih terus memainkan bola dari kaki ke kaki para pemain dari PSM Makassar. Jayusman tadi. Kembali sebuah tekanan melalui Claudio Damian Proneto. Irsyad Aras kali ini. Langsung berikan bola kepada Ali Kadafi. Masih Ali Kadafi kita coba berusaha untuk memberikan umpan. Sebuah penyelamatan menggagalkan Ali Kadafi untuk memberikan umpan dari Egy Melgiansyah. Sepak bola pertama lahir tentunya bagi PSM Makassar. Tim yang dalam 2 pertandingan terakhir terluka karena gagal meraih poin dan juga terkalahkan dalam Tour de Java-nya. Sebuah tendangan mendatar belum memberikan sebuah sinyal bahaya bagi penjaga gawang Dian Agus Prasetyo. Inilah dia Dian Agus Prasetyo. Kita lihat bagaimana Irsyad Aras mencoba tadi merebut bola. Kali ini bola dikuasai oleh Cristiano Lopez. Masih Cristiano Lopez. Jayusman berhasil melakukan sebuah intercept bola. Serangan balik dari Jello kali ini. Jello berikan umpan daerah kembali masuknya kepada Aldo Barreto. Berusaha dikejar oleh Claudio Damian Proneto. Masih Claudio Damian Proneto kali ini menguasai bola bagi PSM Makassar. Datang membantu Samsul Hairudin kepada Ali Kadafi. Masih Ali Kadafi berusaha melewati sejumlah pemain kerjasama dia dengan Jello. Mudah terbaca tadi oleh Johan Ibo dan juga Eduardo Bizarro. Kembali pelanggaran Firman Utina. Dorong saja kembali berikan bola kepada Cristiano Lopez. Cristiano Lopez dibayang-bayangi dia oleh Rahmat Latif. Ya, kita perhatikan bagaimana Lopez begitu mobilitas tinggi, dia pindah ke kiri, ke kanan, ke tengah. Ini yang membuat tim lawan selalu kewalahan, pemain belakang lawan selalu kewalahan untuk mengcover dia. Tendangan bebas kali ini bagi Pelita Jaya Jawa Barat. Ada Gedut Doni Kristiawan, ada juga Cristiano Lopez. Egy Melgiansyah bersiap-siap. Kita lihat bagaimana Egy Melgiansyah berikan bola. Sudah berada dalam posisi offside Gedut Doni Kristiawan. Lalu Gedut Doni Kristiawan dalam tayangan lambat menerima umpan dari Thiago Stragliotto. Tendangan bebas bagi PSM Makassar dilakukan oleh Oja El Sakebo. Kembali kerjasama dari anak-anak dari Pelita Jaya Jawa Barat. Gedut Doni Kristiawan kali ini. Masih Gedut Doni kita lihat. Masuknya kepada Firman Utina. Ali Kadafi berikan bola kepada Jello. Jello kali ini masih terus menguasai bola bagi PSM Makassar. Berikan ke kanan kepada Irsyad Aras. Masih Irsyad Aras. Gagal dia melewati Egy Melgiansyah. Lemparan ke dalam bagi tim PSM Makassar. Tempo permainan memang berlangsung masih sangat pelan. Jayusman lemparkan saja kepada Irsyad Aras. Cristiano Lopez mendapatkan pengawalan tadi dia. Kembali bola kali ini dikuasai. Jello. Masih Jello yang menguasai bola. Kembali sebuah pelanggaran terjadi. Ya, satu pelanggaran kita di menit awal gini bagaimana tim dari
PSM Makassar bermain sangat baik dengan bola-bola pendek, bola-bola bawah, dan sangat berbeda ketika mereka bermain melawan PSIS yang memang kondisi lapangan pada saat itu hujan dan juga licin. Dan kita lihat dengan kondisi lapangan yang sangat menarik, lapangan yang sangat baik, rumput yang sangat baik, kita lihat memang bola-bola bawah sangat baik apabila terus diperankan atau dimainkan oleh kedua tim. Claudio Damian Proneto bersiap-siap lakukan sebuah tendangan bebas. Masih berhasil diamankan tadi oleh Eduardo Pizarro. Datang kembali bola dari Rahmat Latif. Sebuah pelanggaran terjadi. Kita lihat bagaimana wasitnya Diman Asri mendatangi Claudio Damian Proneto yang tergeletak terkibat pelanggaran dari Thiago Stragliotto. Iya, tentunya tendangan dari belakang tadi oleh Thiago mengenai betis dari Proneto yang saya pikir juga ini suatu kondisi atau set piece yang sangat baik apabila kita tahu pemain-pemain dari PSM Proneto juga mampu mengeksekusi dengan baik tendangan-tendangan melalui set piece. Aldo Barreto bersiap-siap menerima umpan. Masih Aldo Barreto kali ini. Kita lihat bagaimana Aldo Barreto dibayang-bayangi oleh Johan Ibo. Cukup baik kerjasama kali ini Irsyad Aras. Masih Irsyad Aras melihat-liuk dia. Berhasil direbut bola tadi oleh Egy Melgiansyah. Kali ini serangan balik melalui Cristiano Lopez. Masih Cristiano Lopez dibayang-bayangi dia oleh Oja El Sakibu. Merubah arah ke sektor sebelah kanan. Berikan bola kepada Firman Utina. Masih Firman Utina kali ini bagi Pelita Jaya Jawa Barat. Thiago Stragliotto. Egy Melgiansyah yang dituju. Errol Iba kali ini. Masih Errol Iba kita lihat. Errol Iba berusaha melakukan sebuah drive. Masih Errol Iba. Sebuah dummy tadi dari Errol Iba. Umpan kepada Gendut Doni Kristiawan dan Thiago Stragliotto. Masih ada Oja El Sakibu. Kembali datang Supardi. Berhasil direbut kali ini Aldo Barreto. Johan Ibo berhasil mengamankan dan kembali kali ini jadi Jello. Masih Jello yang menguasai bola dibayang-bayangi oleh Errol Iba. Masih Jello menguasai bola bagi PSM Makassar. Jello kali ini cukup baik Jello. Bukan sebuah pelanggaran. Masih ada Eduardo Pizarro. Dan kita lihat bagaimana barusan seorang Errol mampu menghentikan pergerakan dari Gilo yang begitu berbahaya. Dan faktor Errol merupakan salah satu keuntungan positif bagi Pelita dalam rekrutmen atau di musim transfer beberapa waktu yang lalu. Errol Iba kembali. Kerjasama dia dengan Gendut Doni Kristiawan. Masih Gendut Doni. Kembali lagi Firman Utina. Mencoba melakukan sebuah umpan kepada Cristiano Lopez. Samsul Herudin. Masih Samsul Herudin yang menguasai bola bagi PSM Makassar. Ke sektor sebelah kanan. Berikan bola kepada Irsyad Aras. Masih Irsyad Aras. Kembalikan lagi kepada Samsul Bari Hairudin. Berhasil direbut kali ini Thiago Stragliotto. Masih Thiago Stragliotto. Kita lihat berikan bola kepada Cristiano Lopez. Terlambat kita lihat dukungan dari sektor lapangan tengah. Dan sudah kembali dalam posisi offside Gendut Doni Kristiawan. Ya, terlihat tadi memang sedikit ada pelanggaran namun memang tidak begitu sangat berarti menurut wasit. Kita bagaimana Samsul tadi terjatuh pada saat ya merebut bola dan memang tidak begitu jelas apakah ini memang suatu tindakan yang harus dianggap pelanggaran. Namun saya pikir ini ada suatu permainan atau bola terus berlangsung. Namun kita lihat bagaimana kesempatan yang dimiliki oleh kubu Pelita tidak bisa dimaksimalkan karena kita lihat berkali-kali kembali Gendut terperangkap dalam posisi yang offside. Masih Irsyad Aras. Sebuah sliding tackle ini tadi dari Egy Melgiansyah. Seorang anak muda yang diberikan kepercayaan oleh Coach Fandi Ahmad. Peran baru tentunya untuk seorang Egy yang bermain di lini tengah. Yang kita tahu biasa Egy biasa dimaksimalkan bermain di sayap. Dan kita lihat dengan penampilan setelah mengalami cedera yang begitu lama, Egy bermain cukup baik di bawah 10 menit ini. Ya, dan melihat penampilan dia di 2 pertandingan terakhir, memang dia layak masuk tim nasional. Dan memang dia sudah mulai dipanggil untuk tim nasional. Lalu Thiago Roberto Stragliotto. Salah satu dari legion asing asal Brasil bagi Pelita Jaya Jawa Barat yang masih terus mendapatkan tempat utama
di pasukan Pelita Jaya, Jawa Barat. Tendangan gawang Dian Agus Prasetyo. Langsung saja masih ada Ali Kadafi. Kembalikan ke belakang kepada Dian Agus Prasetyo. Ilaria Dian Agus Prasetyo. Langsung kembali mengirim ke sektor sebelah kiri. Masih berhasil dikuasai dengan baik. Datang Firman Utina membantu kali ini. Masih Firman Utina. Cukup baik Firman Utina. Gagal, kita lihat bagaimana double cover yang dilakukan oleh Rahmat Latif. Syamsidar. Jelo. Errol Iba kali ini menguasai bola bagi Pelita Jaya, Jawa Barat. Masih terus mencoba menerobos kali ini. Umpan kepada Cristiano Lopez. Masih berhasil dikejar dengan baik oleh Cristiano Lopez. Kali ini bola yang mengarah kepada Gede Doni Kristiawan, lebih dekat kepada penyokong Syamsidar. Ya, ini beberapa momen yang menunjukkan kelemahan terbesar dari lini depan Pelita adalah tandem yang mereka miliki, di mana Gendut Doni dan Lopez selalu berdiri dengan jarak yang cukup jauh. Berkali-kali Lopez sangat kesulitan untuk memberi umpan dan dia dengan mudah dipatahkan karena dikeroyok oleh 3 atau 4 pemain belakang dari PSM. Johan Ibo mendapatkan tempat. Pasukan utama dari Pelita Jaya, Jawa Barat menggantikan tempat dari Camelo. Ridwan, Errol Iba. Masih ada tadi bagaimana Ali Kadafi. Ya, masih begitu rapat memang kita lihat bagaimana pertahanan dari PSM Makassar begitu berlapis-lapis. Ya, kembali memang sulit untuk menembus. Thiago Sraglioto, keras, sebuah penyelamatan dari Syamsidar. Ya, memang kita lihat bagaimana begitu rapatnya pertahanan dari PSM Makassar. Akhirnya pemain-pemain dari Pelita mengambil satu keputusan yang sangat baik menurut saya. Shooting yang sangat-sangat keras dan sangat terarah. Kita lihat begitu pun juga refleks dari seorang Syamsidar yang mampu memblok bola. Ya. Peluang yang sangat baik menurut saya di babak pertama ini. Dan tendangan inilah yang membuat atau menjadi bukti mengapa Thiago tetap dipertahankan oleh Fadi Ahmad. Ekip LG Ansa akan melakukan sepak pojok bagi Pelita Jaya, Jawa Barat. Sementara ini Eduardo Bizarro juga maju. Pemain ini juga pernah mencetak gol melalui sebuah scrimmage depan mulut gawang lawan. Johan Ibo kembalikan kepada Errol Iba. Perlahan-lahan anak-anak Pelita Jaya, Jawa Barat mulai menguasai jalanan pertandingan sebagai tim tuan rumah di partai malam hari ini. Sebuah serangan balik dari Jelo kali ini. Masih terus baik-baik oleh Supardi. Kita lihat bagaimana Jelo berebut bola. Berhasil direbut kembali kali ini oleh Jelo. Masih Jelo kita lihat memberikan umpan ke tengah pada... Wow, terjadi perebutan bola dan hampir saja Dian Agus Prasetyo tadi terlepas bolanya. Thiago Sraglioto kepada Eduardo Bizarro. Memainkan di daerahnya sendiri. Egy Melgiansyah. Ridwan. Aldo Barreto, hampir saja kembali terjadi miskomunikasi di barisan pertahanan dari Pelita Jaya, Jawa Barat. Pelanggaran jelas terlihat. Inilah dia dua kawan yang harus beradu kehebatan di malam hari ini. Samsul Bahri Hairudin dan juga Firman Utina. Ya, sulit untuk Ngadiman Astri tidak mengeluarkan kartu kuning kali ini karena memang Firman Utina memiliki peluang yang cukup bagus untuk membangun serangan. Satu pelanggaran yang kita lihat memang di sini fungsi dari seorang Samsul untuk menyetop alur serangan dari kubu lawan, dan ini dibuktikannya. Namun kita lihat memang satu pelanggaran yang saya pikir masih begitu sia-sia dilakukan karena memang masih begitu jauh jarak antara tempat kejadian dengan gawang dari kubu PSM sendiri. Kembali sebuah peluang dari Cristiano Lopez. Ilaria Supardi terus-menerus dalam beberapa menit terakhir ini Pelita Jaya, Jawa Barat mengambil inisiatif penyerangan. Reaksi dari pelatih Fandi Ahmad dan juga asisten pelatih Juna Rinaldi.
Teriakan-teriakan. Kembali Sam Shidar. Berikan bola kepada Ali Kadafi. Masih Ali Kadafi kali ini. Masih Ali Kadafi. Cukup baik dia. Sebuah serangan dari PSM Makassar. Umpan maksudnya kepada Aldo Barreto. Dipatahkan oleh Johan Ibo. Kali ini Thiago Sragliotto. Lebar dia. Errol Iba. Baik Errol Iba kita lihat tadi. Gendut Doni. Supardi kembali. Firman Utina. Cristiano Lopez. Thiago Sragliotto kali ini. Egy Melgiansyah terlepas. Ali Kadafi yang dituju. Datang kembali kali ini Errol Iba. Masih Errol Iba bagi Pelita Jaya Jawa Barat. Masih Errol Iba, umpan kepada Gendut Doni. Terlalu deras sudah meninggalkan lapangan permainan. Terakhir kali mereka bertemu adalah pada tahun 2005. Ketika itu dalam partai tandang Pelita Jaya bermain seri 0-0 dengan PSM Makassar. Dan dalam partai yang berlangsung di Makassar, PSM mampu menghancurkan Pelita Jaya dengan skor 4-2. Kembali kali ini Errol Iba. Cristiano Lopez, masih Cristiano Lopez. Irsyad Aras. Ali Kadafi. Jelo kali ini. Masih Jelo yang menguasai bola. Terus Jelo, baik-baiknya terus oleh Thiago Sragliotto. Belakang Samsul Bahri Hairudin kepada Ali Kadafi. Masih Ali Kadafi. Dorong saja. Balik kali ini dari sektor sebelah kanan melalui Jayusman. Masih Ali Kadafi, cukup kosong kali ini Ali Kadafi. Umpan ke tengah kepada Aldo Barreto. Kita lihat bagaimana Aldo Barreto dan penyelamatan kembali dari Johan Ibo. Ya, sedikit memang ada celah. Kita lihat bagaimana kubu dari PSM Makassar. Mereka sering sekali melakukan penyerangan dari sayap sebelah kanan. Dan itu di mana tempat Errol bermain. Kita lihat apabila Errol begitu jauh naik ke belakang dan sedikit agak terlambat Egy untuk menutup gerakan dari atau menutup ruang yang ditinggal oleh Errol. Dan kita lihat kembali satu peluang crossing yang dilakukan anak PSM. Cukup berbahaya. Dan sayang sekali kubu dari PSM masih belum bisa memaksimalkan menjadikan gol. Ya, keunggulan dengan begitu cepatnya Errol naik ke atas bisa menjadi kelemahan bagi PSM, di mana posisi lowong yang ditinggalkan oleh Errol bisa dimanfaatkan oleh Kadafi. Umpan silang terus diberikan kepada Aldo Barreto. Masih belum berhasil maksimal kali ini Cristiano Lopez. Gagal kita lihat. Cristiano Lopez kembali kali ini datang sebuah serangan dari PSM Makassar. Andi Hamzah kali ini. Sebuah tendangan dari luar kotak penalti masih berada di atas Mistar Dian Agus Prasetyo yang dilakukan oleh Handi Hamzah, pemain yang juga memiliki kemampuan melakukan tendangan-tendangan jarak jauh. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Pelita Jaya Jawa Barat. Dalam 3 pertandingan terakhir, Pelita Jaya Jawa Barat berhasil meraih 6 poin. Setelah mereka takluk dari PSMS Medan 1-2, mereka mampu menghancurkan Sriwijaya FC 2-1 lewat 2 gol dari 2 striker mereka, Cristiano Lopez dan juga Rudi Widodo. Dan terakhir mereka mengalahkan 2-1 Delta Sidoarjo lewat 2 gol dari Cristiano Lopez yang membuatnya menjadi pemain dengan gol 9 dan masuk dalam jajaran top skor Jarum Indonesia Super League. Eduardo Bizarro. Kembali Errol Iba. Pelanggaran terjadi. Ya, memang sedikit ada perbedaan. Kita lihat bagaimana rotasi pemain yang dilakukan oleh Coach Fandi Ahmad juga mempengaruhi dari komposisi permainan. Kita lihat bagaimana di sini posisi dari seorang Firman Utina yang biasa diplot bermain di tengah dengan Thiago, sekarang digeser ke sebelah kanan, dan di sebelah kiri kita lihat bagaimana di situ Ridwan lah yang bermain, yang biasanya bermain justru di sebelah kanan, dan menaruh Egy berperan sebagai gelandang jangkar bersama Thiago. Dan kita lihat bagaimana sejauh ini memang sedikit berhasil, namun kita lihat apakah kemampuan dari seorang Egy untuk mengirimkan bola ke depan sebaik dengan Firman Utina.
Rahmat Latif kita lihat. Sebuah sliding tadi dari Claudio Damian Proneto. Pelanggaran dari Cristiano Lopez terhadap Claudio Damian Proneto. Akankah kartu kuning? Ya, kartu kuning kembali dikeluarkan oleh wasit. Ngadiman Asri terhadap Cristiano Lopez. Ya, memang di sini Ngadiman Asri harus bersikap adil. Kita lihat tadi bagaimana ketika Samsul melakukan hal yang sama, dia mengeluarkan kartu kuning. Dan ini memang harus jadi pelajaran bagi pemain, terutama pemain asing. Ini yang dikatakan oleh Venart bahwa cukup risiko tinggi melakukan hal itu di tempat yang jaraknya begitu jauh dengan gawang. Firman Utina kali ini ternyata diberikan bola kepada Egy Melgiansyah. Thiago Sragliotto, umpan kepada Gedut Doni Kristiawan. Syamsidar, terjadi perebutan dengan Cristiano Lopez. Kita lihat bagaimana dua pemain ini berjibaku untuk meraih hasil maksimal bagi kedua tim masing-masing. Ya, tentunya memang tadi bola kita 50-50 ya. Bagaimana juga memang itu adalah daerah kekuasaan atau sterilisasi untuk seorang kiper, dan akhirnya memang kita lihat bagaimana wasit Ngadiman memberikan pelanggaran, walaupun memang di sini kita lihat memang ya dia sudah lebih dulu menangkap bola namun tidak bisa berhenti seorang Lopez karena sudah melompat dan akhirnya terjadi benturan. Ya, dan wasit memang wajib melindungi kiper dalam posisi seperti demikian. Pelanggaran, akankah ini menjadi kartu kuning kembali? Kita lihat. Ya, sebuah peringatan dilakukan oleh wasit Ngadiman Asri terhadap Firman Utina dalam professional foul. Ya, karena memang pada momen kali ini kita terlihat bagaimana ada dugaan dia tidak melakukannya dengan sengaja. Kita lihat bagaimana ini yang menurut perkiraan dia bola itu ada di kaki pemain lawan, dan ini memang membuat posisi Ngadiman sulit kali ini. Ya, sedikit memang agak sedikit berbeda. Kita lihat bagaimana pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Cristiano Lopez dari belakang. Memang konteksnya sedikit tidak begitu berbahaya, namun pandangan wasit tidak bisa dirubah kalau memang dia harus memberikan kartu kuning. Itu adalah keputusan wasit, dan kita lihat sebenarnya pelanggaran yang sama yang dilakukan oleh seorang Rahmat Latif. Saya pikir agak sedikit membahayakan juga karena kaki lutut dari Firman lah yang diambil tadi, namun wasit masih memberikan keringanan dengan peringatan. Dan saya pikir Latif pun harus lebih berhati-hati. Berikutnya dia akan mendapatkan kartu kuning apabila kerap melakukan hal seperti ini. Ya, dan Ngadiman jelas tadi sudah memberi warning untuk tidak mengulanginya lagi. Cukup luar biasa kali ini kita lihat bagaimana justru anak-anak muda Pelita mampu mendominasi pertandingan, sementara PSM memiliki pemain-pemain senior yang begitu bagus. Artinya memang semangat anak-anak muda dari Pelita Jaya cukup mampu mengimbangi kualitas teknis yang dimiliki anak-anak PSM. Egy Melgiansyah melakukan sepak pojok kali ini. Terjadi perebutan dan lebih dekat kepada penjaga gawang Syamsidar. Aldo Barreto berikan bola kepada Jelo. Thiago Sragliotto berebut bola dia dengan Ali Kadafi. Pelanggaran kembali terjadi. Memang inilah dia super big match. Pertandingan begitu ketat dan juga keras. Ya, seperti yang dikatakan tadi oleh coach dari Pelita, memang kita lihat pertarungan di lini tengah memang sangat kental sekali di pertandingan ini. Kita lihat bagaimana di situ kedua tim mempunyai kapasitas yang sangat baik dalam bermain. Inilah dia Errol Iba. Terus memberikan umpan demi umpan. Coach Raja Isa. Jai Usman. Jai. Dede, jangan mundur, jangan mundur, terlampau banyak mundur. Ya, kita dengar bagaimana teriakan dari seorang coach. Memang apabila kerap sekali pemain pertahanan Jai Usman sedikit selalu sering turun-turun, maka akan lebih banyak space untuk striker dari Pelita untuk maju, dan itu dikatakan oleh coach tadi untuk terus maju ke depan supaya tidak ada jarak antara pemain lawan dengan pemain pertahanan. Dan hampir seluruh tim di Jarum Super League ini menerapkan pola yang salah seperti yang dikatakan oleh pelatih Raja Isa tadi. Hampir seluruh tim tidak menerapkan sepak bola modern di mana penyerang terdepan harus melakukan pertahanan pertama ketika bola hilang dari kaki dia. Ini yang dikatakan oleh Raja Isa tadi. Justru kalau mundur itu justru membuat anak-anak Pelita bisa menguasai lini tengah. Lalu dia Ali Kadafi. Eduardo Bizarro.
Kembali sebuah pelanggaran terjadi. Irsyad Aras main menempati posisi gelandang kanan dari PSM Makassar. Masih belum leluasa untuk memberikan umpan kepada Aldo Barreto ataupun juga Jelo. Ya, sementara di skor sementara Sriwijaya FC unggul 1-0 atas Persita Tangerang dalam duel di Stadion Jakabaring. Oja El Sakibu kepada Claudio Damian Proneto kali ini. Masih Claudio Damian Proneto. Syamsul Bahri Hairudin. Kembali sebuah terjadi pelanggaran. Ya, kali ini Egy Melgiansyah meliuk-liuk kesakitan, masih tergeletak. Ya, rasanya Samsul kali ini harus lebih berhati-hati lagi. Kita lihat bagaimana memang bisa sedikit membahayakan gerakan yang dilakukan oleh Samsul. Karena dia sudah mendapat kartu kuning, ini bisa merugikan bagi PSM Makassar kalau dia kembali menjadi korban kartu merah karena mendapat kartu kuning kedua. Syamsul Bahri Hairudin sudah menerima kartu kuning dari wasit Oleh Hadi. Bagaimana tadi wasit Oleh Hadi telah memberikan kartu kuning kepada Syamsul Bahri Hairudin. Ya, kembali kita lihat bagaimana wasit Oleh Hadi menyatakan satu pelanggaran untuk kubu dari PSM. Memang tadi sedikit ada kesalahan karena kita mengatakan bahwa wasit adalah Ngadiman Asri. Dan kita lihat sejauh ini memang Oleh Hadi memimpin cukup baik. Irsyad Aras, umpan yang sangat baik. Hampir saja kita lihat dimanfaatkan oleh Jelo. Kali ini bola masih dikuasai oleh Aldo Barreto. Masih Aldo Barreto berikan bola kepada Syamsul Bahri Hairudin. Berhasil direbut. Ya, Sriwijaya FC langsung memperbesar keunggulannya menjadi 2-0. Dan kali ini Cristiano Lopez, masih Cristiano Lopez, masih Cristiano Lopez. Dan sebuah peluang dari Cristiano Lopez. Sebuang sia-sia, sudah berhadapan dengan penjaga gawang Syamsidar. Ya, ini yang saya katakan tadi. Berkali-kali Cristiano Lopez harus melihat kemana dia memberi bola. Kita lihat bagaimana dia melakukan delay, menunggu kawan. Tapi memang tidak ada yang mendampingi dia. Akibatnya peluang terbuang sia-sia. Ya, memang sayang, peluang yang sangat baik. Bagaimana kita lihat dengan kecepatan yang sudah maksimal. Namun sayang sekali sepakan dengan kaki kiri tidak begitu baik. Akhirnya hilanglah kembali peluang dari kubu Pelita. Kita lihat bagaimana di sini kecepatan dari seorang Lopez selalu bisa melewati pemain pertahanan dari PSM. Yang kita lihat memang sedikit memberikan jarak kepada Lopez sehingga Lopez pada saat menguasai bola dia mampu mengelabui pemain pertahanan dari PSM. Thiago Sraglioto kembalikan bola ke sektor sebelah kanan kepada Supardi. Masih Supardi yang menguasai bola. Kembalikan lagi kepada Thiago Sraglioto. Merubah arah ke sektor sebelah kiri kali ini. Mencari pergerakan dari Errol Iba. Kita lihat bagaimana Errol Iba tadi dengan M. Ridwan. Dan kali ini bola Egy Melgiansyah. Cristiano Lopez. Masih Cristiano Lopez. Rapat dia. Bagaimana tadi Oja El Sakibu tidak memberikan kesempatan sedikit pun. Langsung saja umpan kembali. Penyelamatan dari Irsyad Aras. Masih kali ini M. Ridwan berikan bola kepada Errol Iba. Masih Errol Iba cukup baik. Errol Iba umpan ke tengah kotak penalti. Masih ada Cristiano Lopez kali ini. Cristiano Lopez masih berada di atas misal dari Syamsidar. Ya, luar biasa Lopez. Artinya jika terjadi pertarungan dua Lopez sebelum pertandingan melawan Gilo atau Claudio Lopez di PSM, nampaknya memang hingga menit ke-28 ini dia lebih unggul. Cristiano Lopez lebih unggul. Dan kenapa? Karena dia mampu menempatkan beberapa peluang. Dia menempatkan diri di posisi yang tepat. Sayang, dua peluang emas yang dia miliki tidak mampu untuk mencetak gol. Terus-menerus Pelita Jaya Jawa Barat memberikan tekanan kepada tim Juku Eja PSM Makassar. Kali ini sebuah serangan coba dibangun melalui Claudio Damian Proneto. Masih Claudio Damian Proneto kali ini menguasai bola, berikan langsung kepada Aldo Barreto. Aldo Barreto sendirian kali ini berada dalam kotak penalti. Sudah keluar dari kotak penalti, kembalikan ke belakang. Masih datang membantu kali ini Syamsul Bahri Hairudin. Kita lihat bagaimana Firman Utina. Dan kali ini bola oleh Ali Kadafi. Masih Ali Kadafi, berikan bola kembali kepada Syamsul Bahri Hairudin. Aldo Barreto
Masih Aldo Barreto kali ini. Sebuah placing bola dari Aldo Barreto. Masih berada di atas misal dari Dian Agus Prasetyo. Semakin menarik dan semakin ketat super big match malam hari ini. Ya, satu sinyal yang memang sangat baik dilakukan oleh seorang Barreto. Kita lihat posisi Dian yang sudah sedikit maju dari gawangnya. Dan disitulah kita lihat kesempatan diambil oleh Barreto dengan melakukan tendangan volley mengarah ke tiang jauh. Dan kita lihat bagaimana bola masih jauh dari Mistar dan satu peluang sebenarnya cukup baik. Ya, justru dengan dipenuhi 3 penyerang asal Amerika Latin, tidak terlihat di babak pertama ini permainan PSM yang main secara kolektif. Ini yang membuat terlihat bagaimana Proneto terpaksa menembak dari luar kotak penalti. Kembali Samsul Herudin. Aldo Barreto kembali, masih Aldo Barreto. Gagal dia melewati Eduardo Bizarro dan kali ini tempo permainan memang sudah semakin lebih cepat dibandingkan dengan awal-awal babak pertama. Dan kali ini Thiago Stragliotto berikan bola kepada Firman Utina. Kembalikan ke belakang, kita lihat mencoba mendelay permainan anak-anak dari Pelita Jaya Jawa Barat. Errol Iba. M. Ridwan kali ini cukup baik. Bagaimana M. Ridwan melewati Jayusman tadi. Masih M. Ridwan kali ini gagal. Masih ada Oja El Sakibu. Sayang sekali bagaimana kita lihat overlapping dari seorang Ridwan. Sayang melakukan dribble yang sangat jauh dari kakinya sehingga Oja mampu membuang bola tadi. Kita lihat kedua sayap dari Pelita sudah semakin lumayan hidup di awal atau di 30 menit babak pertama ini. Bagaimana mereka silih berganti melakukan penyerangan dari kanan maupun dari kiri. Ini sedikit merepotkan kubu pertahanan dari PSM. Ya, dan strategi dari Fandi Ahmad jelas mengapa dia mendorong Firman Utina ke kanan, karena dia tahu di lini tengah PSM ada Samsul dan Proneto. Ini yang membuat dia mendorong Firman Utina ke kanan. Pengawalan diberikan oleh Oja El Sakibu terhadap Gendut Doni. Syamshidar lengket langsung saja menjemput bola. Kali ini Claudio Damian Proneto langsung saja berikan umpan datar panjang kepada Jello. Cukup kosong kali ini, bagaimana Jello langsung berhadapan dengan Supardi. Bagaimana Jello gagal melewati Supardi tadi. Ada Johan Ibo juga. Merubah arah sektor sebelah kanan kepada Irsyad Aras. Masih Irsyad Aras. Umpan kali ini Dian Agus Prasetyo. Kita lihat bagaimana back four dari Pelita Jaya Jawa Barat masih sangat-sangat disiplin menjaga pertahanan. Ya, sejauh ini sebenarnya apa yang dilakukan oleh anak-anak Makassar cukup baik. Namun kita lihat memang yang dikatakan oleh Bung Bari tadi, bagaimana legion-legion asing yang dimiliki dari PSM Makassar memang sangat baik. Namun kita lihat kondisinya berbeda. Mereka memang punya skill yang sangat baik, namun lebih terlihat mereka individualis dan tidak begitu bermain untuk tim. Dan inilah kembali kendala yang kita lihat, kolektivitas yang saya pikir sedikit kurang dari kubu PSM yang menyebabkan mereka sangat sulit untuk menembus pertahanan dari Pelita juga. Bukan sebuah pelanggaran, ya. Dan baru kali ini terjadi pelanggaran. Bagaimana wasit oleh Hadi melihat pelanggaran terhadap Claudio Damian Proneto. Bagaimana Jello terjatuh. Dan bola kali ini berhasil dikuasai oleh Claudio Damian Proneto dan mendapatkan pelanggaran dari Thiago Stragliotto. Ini dia Dian Agus Prasetyo, M. Ridwan, Gendut Doni dan juga Thiago Stragliotto menjadi pagar. Bersiap-siap melakukan sebuah tendangan kali ini. Jello, masih Jello, sebuah keras tendangan dan penyelamatan dari Dian Agus Prasetyo. Tendangan-tendangan keras dari luar kotak penalti diperagakan oleh para pemain-pemain dalam partai malam hari ini. Iya, keras sekali kita bagaimana tendangan dan akurasi yang sangat baik. Kita lihat tendangan dari Jello begitu terarah dan dengan akselerasi dari seorang Dian mampu membuang bola, mengamankan gawangnya. Ya, dan kita tahu Cilo merupakan salah satu pemain terbaik, pemain asing terbaik di Indonesia ini yang pernah main di klub Sanggaleng di Swiss, yang memang sangat menimbulkan pertanyaan melihat posisi PSM saat ini berada di peringkat ke-10. Kembali sebuah pelanggaran dan kali ini bola untuk PSM Makassar. Kita lihat bagaimana pelatih Raja Isa dan asisten pelatih Hanafing. Samsul Bahri Hairudin. Aldo Barreto yang dituju, masih ada Johan Ibo dan kali ini sebuah tendangan dari Claudio Damian Proneto masih membentur Johan Ibo.
Egy Melgiansyah berikan bola kepada Errol Iba. Masih Errol Iba kali ini cepat mencoba melakukan sebuah counter attack. Masih Errol Iba, kita lihat berlari dia melewati pergerakan dari Jayusman. Umpan kali ini Gendut Doni, sebuah peluangnya bagaimana. Posisi yang sangat kosong dari Gendut Doni, gagal memanfaatkan umpan dari Errol Iba. Baik sekali apa yang dilakukan oleh Errol, melakukan overlapping yang sangat jauh dengan umpan juga yang sangat baik dan sangat terukur. Kita lihat bagaimana seorang Gendut Doni yang berdiri begitu bebas melakukan heading. Namun sayang sekali heading yang tidak begitu baik, akhirnya hilanglah peluang dengan percuma. Ya, dan Gendut Doni adalah penyerang, kita tahu penyerang tim nasional yang cukup kawakan, yang memang cukup mengherankan. Peluang seperti itu dia tidak bisa memanfaatkannya menjadi gol. Ya, tentunya dengan partai-partai seperti ini kita tahu bahwa kedua tim memang sangat baik melakukan penyerangan maupun juga pertahanan. Apabila tidak memanfaatkan sedikit peluang yang dimiliki, maka akan sulit untuk menembus gawang lawan. Saya pikir peluang-peluang seperti ini harusnya bisa dimaksimalkan menjadikan gol. Ya, dan luar biasa anak-anak Pelita. Kita tahu dengan usia yang muda mereka bermain cepat dari menit pertama hingga sekarang, mampu mengimbangi keunggulan kualitas teknik yang dimiliki oleh anak-anak Makassar. Cristiano Lopez kali ini berusaha mengejar bola. Masih Cristiano Lopez, kita lihat berusaha melewati. Ya, kali ini umpan kembali. Dan penyelamatan dari Syamsidar masih terus membuat para pemain dari Pelita Jaya Jawa Barat harus menahan keinginan untuk meraih gol dalam Super Big Match malam hari ini. Ya, satu teknik yang sangat baik bagaimana Lopez mengelabui pemain pertahanan daripada PSM, dan kita lihat umpan yang sangat terukur namun Syamsidar masih mampu memotong bola. Kita lihat kembali, bukan hanya seorang Errol Iba, begitu juga Ridwan, namun seorang Lopez pun mampu memberikan umpan-umpan yang sangat baik. Dan kita lihat memang terlihat sedikit rapuhnya pertahanan dari PSM, gampang sekali ditembus. Ya, dan ini salah satu kelebihan Lopez, bahwa dia tidak hanya sebagai target man, tapi juga sebagai supplier bagi Gendut Doni. Johan Ibo, duel dia dengan Claudio Damian Proneto. Bila dia Claudio Damian Proneto yang mengisi sektor sebelah kiri dari PSM Makassar, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Pelita Jaya Jawa Barat yang sudah bertanding sebanyak 13 kali dengan 5 kali kemenangan, 4 kali seri dan juga 4 kali kekalahan, memasukkan 14, kemasukan 11 dengan poin 19. Ali Kadafi langsung berikan bola kepada Aldo Barreto. Masih ada Eduardo Bizarro. Claudio Damian Proneto, Egy Melgiansyah, Ridwan, Gendut Doni. Masih diberikan umpan kepada Cristiano Lopez. Nah, dia Gendut Doni Kristiawan, musim lalu membela Persitara Jakarta Utara. Syamsidar, Rahmat Latif langsung berikan panjang kepada Aldo Barreto. Kali ini masih Aldo Barreto. Intercept saja oleh Eduardo Bizarro. Kita lihat Eduardo Bizarro masih amankan bola. Kembali sebuah serangan dari Pelita Jaya Jawa Barat. Gendut Doni. Masih Gendut Doni, cukup baik kali ini Gendut Doni berikan bola. Sayang sekali kita lihat masuknya kepada Cristiano Lopez. Ya, terlihat perbedaan yang menyolok antara Lopez dan Gendut Doni yang kita katakan tadi, bahwa salah satu keunggulan dari Lopez adalah dia tidak hanya bomber, tapi dia juga pemberi asis yang baik. Berbeda dengan yang dilakukan 3 kali tercatat Gendut Doni melakukan kesalahan dalam memberikan umpan. Thiago Stragliotto, masih Thiago Stragliotto. Masih kepada Supardi, terlalu deras, hanya menghasilkan lebaran ke dalam bagi PSM Makassar. Rahmat Latif melakukan lebaran ke dalam bagi PSM Makassar. Kepada Claudio Damian Proneto, ya sebuah foul. Lemparan dari Rahmat Latif. Ya, tentunya kita lihat bagaimana personal foul yang kita lihat ini adalah dasar, sangat mendasar sekali, salah melempar. Cristiano Lopez, Aldo Barreto, Ojael Sakebo, kembalikan kepada Aldo Barreto. Rajin pemain satu ini juga turun membantu pertahanan dan memberikan umpan kepada Jello. Masih Jello kali ini. Ya, sebuah pelanggaran terjadi.
Berbahaya tentunya bagi Pelita Jaya Jawa Barat. Ini merupakan jarak tembak bagi seorang Jelo, Aldo Barreto, ataupun seorang Samsul Bahri Hairudin. Ya, tentunya kita lihat bagaimana walaupun juga PSM tidak begitu banyak untuk menciptakan peluang, namun dari set piece seperti inilah mereka juga bisa memaksimalkan menjadikan gol. Saya pikir memang sangat berbahaya apabila kerap sekali pemain Pelita melakukan pelanggaran-pelanggaran yang mengakibatkan set piece untuk kubu PSM. Ya, dan memang salah satu kelebihan dari kita tahu Aldo Barreto, Proneto maupun Gilo adalah tembakan-tembakan gaya Amerika Latin yang mereka miliki selama ini. Setelah tadi Jelo membahayakan gawang dari Dian Agus Prasetyo, kali ini adalah Aldo Barreto, sebuah tendangan dan masih bisa dikuasai dengan baik oleh Dian Agus Prasetyo dari sebuah tendangan pemain asal Paraguay, Aldo Barreto. Ya, tendangan yang sangat baik dengan akurasi juga yang sangat baik kita lihat, namun memang masih berarah kepada Dian Agus dan mentahlah kembali peluang yang dimiliki oleh PSM. Kita lihat bagaimana Samsul Hairudin duel terus dengan anak muda Egy Melgiansyah. Kita lihat bagaimana Egy Melgiansyah terus-menerus mencoba menjadi seorang pemain dengan semangat yang begitu tinggi untuk bisa berduel dengan seniornya Samsul Bahri Hairudin. Cukup kosong kali ini, M. Ridwan. Masih M. Ridwan kita lihat. Dibimbing oleh Rahmat Latif. Bukan sebuah pelanggaran. Errol Iba kembali menguasai bola bagi Pelita Jaya Jawa Barat. 3 pemain dari Pelita Jaya. Firman Utina kali ini berada di sektor sebelah kiri. Umpan mendatar berikan kepada Tiago Sraglioto. Berada dalam posisi offside. Kita lihat kali ini 2 orang pemain dari Pelita Jaya Jawa Barat. Iya, kita lihat walaupun memang tendangan tadi deflected mengenai pemain atau mengenai Ali Kadafi tadi, namun memang pada saat tendangan kita lihat 4 pemain dari kubu Pelita Jaya memang sudah berdiri pada posisi offside, dan ini saya pikir keputusan yang sangat-sangat tepat. Ya, dan cukup mengherankan buat Gendut Doni, ini adalah keempat kalinya dia tertangkap offside. Ini menunjukkan memang fisik dia yang menurun, yang tidak bisa kontrol, tidak bisa melihat jarak pemain belakang dari PSM. Samsul Bahri Hairudin. Umpan maksudnya kepada Irsyad Aras. Lebih dekat kepada penjaga gawang Dian Agus Prasetyo. Errol Iba kembali menjadi poros penyerangan bagi Pelita Jaya Jawa Barat. Kali ini Cristiano Lopez. Masih Cristiano Lopez yang menguasai bola. Berikan saja kepada Egy Melgiansyah. Dorong kepada Supardi. Langsung berikan bola ke tengah. Maksudnya kepada Cristiano Lopez. Tiago Sraglioto. Errol Iba kembali. Masih Errol Iba. Panjang mencari pergerakan M. Ridwan. Masih M. Ridwan, kita lihat berusaha melewati Rahmat Latif. Masih M. Ridwan ke belakang dia kepada Supardi. Kembali Supardi. Umpan-umpan panjang diperagakan oleh anak-anak dari Pelita Jaya Jawa Barat. Dan kali ini peluang kembali. Bola yang terlepas dari Syamsidar berusaha melakukan sebuah tendangan balik Gendut Doni Kristiawan. Iya, satu keputusan saya pikir hampir membahayakan sekali dari Syamsidar. Dia begitu jauh untuk memotong bola, dan kita lihat sebenarnya masih banyak pemain yang melakukan duel. Namun sayang keputusan salah yang dilakukan oleh Syamsidar tidak bisa dimanfaatkan begitu baik. Memang posisi syuting yang sangat sulit oleh seorang Gendut Doni sehingga kembali tidak bisa membuat gol. Ya, gagalnya Gendut Doni melakukan bicycle kick seperti tadi menunjukkan memang dia belum bisa menemukan kembali performanya seperti ketika dia menjadi ujung tombak tim nasional. Pelanggaran terjadi di mana Claudio Damian Proneto tadi dijatuhkan oleh Supardi. Tendangan bebas kali ini bagi tim Juku Eja PSM Makassar. Jelo terus mendapatkan pengawalan dari Johan Ibo. Ya, sebuah pelanggaran telah terjadi terlebih dahulu. Aldo Barreto melakukan pelanggaran terhadap Eduardo Bizarro. Reaksi dari Eduardo Bizarro.
Ya, dan Pelita sangat beruntung memiliki dia di lini belakang. Dia adalah tipe defender modern yang sangat membantu Pelita dalam melakukan serangan ketika menguasai bola pertama kali. Meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam kali ini bagi Pelita Jaya Jawa Barat. Tiago Sragliotto kepada Supardi. Kembali umpan silang dari Supardi. Diberikan kepada penjaga gawang Syamsidar. Terus-menerus anak-anak dari Pelita Jaya Jawa Barat memberikan tekanan kepada PSM Makassar. Rahmat Latif kali ini, masih Rahmat Latif berikan kepada Claudio Damian Proneto. Meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam bagi Pelita Jaya. Johan Ibo tampil cukup baik sejauh ini, menggantikan peran dari Camelo di jantung pertahanan Pelita Jaya Jawa Barat. Firman Utina. 1 menit tambahan waktu. Inilah dia Firman Utina. Berikan umpan, maksudnya kepada Cristiano Lopez. Masih Firman Utina kali ini. Masih Firman Utina, kita lihat. Umpan ke tiang jauh. Gendut Doni yang dituju. Cristiano Lopez. Tiago Sragliotto. Masih ada Oja El Sakibu. Egy Melgiansyah. Pelanggaran terjadi. Ini dia Samsul Bahri Hairudin. Terlalu deras. Bagaimana tadi Syamsidar berikan bola kepada Oja El Sakibu. Cristiano Lopez. Wasit oleh Hadi telah meniupkan peluitnya. Inilah dia babak pertama super big match dari Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Pelita Jaya Jawa Barat 0, PSM Makassar 0. Jangan kemana-mana, kita akan membahas jalannya pertandingan di babak pertama dan juga prediksi babak kedua setelah pesan-pesan berikut ini. Akan segala kesiapannya untuk memulai kick off babak kedua pertandingan ini. Inilah dia dan kick off babak kedua telah dilakukan oleh Pelita Jaya Jawa Barat. Bola kali ini melalui Errol Iba. Pelita Jaya Jawa Barat langsung umpan panjang mengarah kepada Cristiano Lopez dan juga Gendut Doni Kristiawan. Belum terjadi pergantian pemain dari kedua tim. Masih tetap mempertahankan materi pemain dari babak pertama. Pelanggaran terjadi. Aldo Barreto, penyerang yang sudah mencetak 6 gol bagi PSM Makassar. Dan boleh dibilang memang partai malam hari ini adalah partai beraroma Latin. Lengkap memang para pemain Latin yang membela dari kedua tim. Kita lihat memang ada Brazil yang membela Pelita Jaya Jawa Barat. Dan juga ada Paraguay, Chili, dan juga Argentina yang membela kubu dari tim PSM Makassar. Emre Tuan tadi maksudnya kepada Cristiano Lopez. Masih ada Claudio Damian Proneto kali ini. Masih Claudio Damian Proneto. Samsul Bahri Hairudin. Ali Kadafi. Masih Ali Kadafi. Kembali lagi berikan kepada Rahmat Latif. Masih Rahmat Latif kali ini coba membangun serangan. Cukup baik kali ini Rahmat Latif. Berikan bola kepada Aldo Barreto. Masih ada Eduardo Bizarro. Samsul Hairudin kembali. Umpan kepada Jelo. Aldo Barreto yang dituju. Masih ada Eduardo Bizarro. Bukan sebuah pelanggaran dan Jelo. Masih membentur Johan Ibo. Pelanggaran terjadi. Claudio Damian Proneto. Emre Tuan lakukan sebuah pelanggaran. Dan Dian Agus Prasetyo meminta 2 pemain untuk menutup ruang tembak bagi Claudio Damian Proneto. Tendangan melengkung sudah dilakukan kali ini dan peluang bagi PSM Makassar dipatahkan oleh Dian Agus Prasetyo. Sementara ini Eduardo Bizarro kita lihat masih mengalami sedikit kesakitan. Dalam tayangan lambat kita bisa saksikan. Ya, terjadi perebutan bola tadi. Eduardo Bizarro
Thiago Sragliotto. Masih Thiago. Patahkan tadi oleh Hamdi Hamzah. Irsyad Aras. Masih Irsyad Aras yang menguasai bola. Jelo. Masih Irsyad Aras. Kembali Jelo. Masih Jelo. Hasil rebut tadi oleh Firman Utina dan kali ini Egy Melgiansyah. Cepat kali ini Egy Melgiansyah. Berikan bola maksudnya tadi kepada Gedut Doni Kristiawan. Jelo menguasai bola. Berikan kepada Ali Kadafi. Melebar ke sektor sebelah kiri kepada Rahmat Al-Latif. Pelanggaran kembali terjadi. Duel memang sering terjadi antara Thiago Sragliotto dengan Claudio Damian Proneto. Ya, ada satu catatan buat Thiago ini bahwa dia merupakan pemain yang kerap kali atau berkali-kali melakukan pelanggaran. Ini bisa sangat merugikan buat Pelita Jaya. Kembali sebuah tendangan dari Aldo Barreto, masih belum menemui sasaran. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Pelita Jaya, Jawa Barat. Musim ini Pelita Jaya Jawa Barat membuka jarum Indonesia Super League dengan hasil seri 1-1 menghadapi Persiba Balikpapan. Rahmat Latif membuang bola. Kembali lemparan ke dalam bagi Pelita Jaya. Hampir sama dengan babak pertama, tempo permainan di awal-awal. Babak kedua ini berlangsung sangat pelan. Supardi kali ini umpan cukup terukur. Supardi masuknya kepada Cristiano Lopez. Irsyad Aras kali ini beradu dengan Firman Utina. Meninggalkan lapangan permainan. Ini dia Irsyad Aras, merupakan abang dari pemain Pelita Jaya, Ardan Aras. Jelo kali ini menguasai bola. Masih Jelo, kita lihat Jelo. Masih Jelo kali ini mencoba masuk dalam kotak penalti. Umpan dan peluang dan sebuah gol! Kolaborasi dari dua pemain yang paling banyak mencetak gol. Jelo dan juga Aldo Barreto menambah jumlah pundi-pundi gol bagi duet maut asal Makassar ini. Dan Aldo Barreto mencetak gol yang ke-7 dalam jarum Indonesia Super League di Super Big Match malam hari ini. Ya, ini yang saya katakan tadi bahwa mereka memiliki kualitas yang tinggi. Artinya bisa berbahaya kalau mereka bisa bekerja sama di lini pertahanan dari Pelita. Kita lihat bagaimana set piece atau kemampuan mereka menipu pemain belakang dari Pelita Jaya, memberi peluang ke Aldo Barreto, dan kita lihat bagaimana Dian tidak mampu menghalau bola dalam jarak yang begitu dekat. Iya, satu potensi yang kita tahu bahwa pemain-pemain dari PSM mempunyai kualitas sangat baik, pemain-pemain depannya, dan kita lihat pertama kali suatu kerjasama yang sangat baik akhirnya menghasilkan gol yang sangat baik juga. Kita lihat diawali dengan kesalahan seorang pemain bertahan daripada Pelita yang akhirnya mampu mengakibatkan gol terjadi, dan inilah yang sangat mengkhawatirkan apabila kerap Peluang kembali. Ya, apabila kerap sekali Pelita begitu asik menyerang, akhirnya mereka lengah di pertahanan, dan inilah gol yang tercipta. Bagaimana Eduardo Bizarro mendapatkan bola muntah, tetapi sebuah tendangan first time ya masih dapat dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Syabri Shidar. Kali ini kembali lepas. Bagaimana kali ini sebuah peluang dari bagaimana umpan tadi dari Claudio Damian Proneto gagal dimanfaatkan oleh Jelo. Kembali umpan ke tengah kotak penalti. Ada Johan Ibo. Dan kali ini datang sebuah tendangan dari Ali Kadafi. Ya, tentunya dengan gol yang tercipta kita bagaimana lihat anak-anak PSM sudah semakin bergairah melakukan penyerangan, dan kita lihat apabila second line pun mampu melakukan penyerangan dengan baik, tidak ada jarak sedikit pun untuk kubu dari Pelita untuk kembali melakukan penyerangan. Ya, dan memang kita katakan tadi bahwa PSM memiliki 5 pemain asing yang bagus. Mereka juga memiliki pemain lokal yang sangat bagus, yang juga sudah mengecap main di tim nasional. Artinya mereka memang tidak layak berada di peringkat ke-10. Ini yang harus atau diharapkan oleh rakyat Makassar terhadap Raja Isa. Errol Iba kali ini melakukan serangan bagi Pelita Jaya. Kembali masuknya kepada Errol Iba. Cristiano Lopez kali ini masih Cristiano Lopez dalam kotak penalti. Berikan bola kepada Egy Melgiansyah. Kali ini masih Egy Melgiansyah.
Masih membentur kali ini dan belum dalam posisi offside. Harold Iba. Terjadi perebutan tadi dengan Jayusman. Kita lihat bagaimana Pelita Jaya terus-menerus memberikan tekanan dan mereka terus mencoba untuk menyamakan kedudukan. Setelah gol tadi dicetak oleh Aldo Barreto yang merupakan gol yang ke-7 dalam Jarum Indonesia Super League. Dan kembali semakin memperkokoh kualitas dari dynamic duo ini sebagai duet paling tajam dalam Jarum Indonesia Super League musim ini. (15 gol adalah jumlah gol yang dicetak oleh Jello dan juga Aldo Barreto. Jello mencetak 8 gol dan Aldo Barreto mencetak 7 gol. Dua kali Pelita Jaya pernah mengalami posisi dalam kondisi seperti ini. Mereka sempat tertinggal dalam pertandingan menghadapi Persik Kediri di partainya yang keempat dan juga ketika menghadapi Persija Jakarta. Dan dua kali pula mereka mampu menyamakan kedudukan ketika Persik itu mereka melalui Jalal Main dan ketika menghadapi Persija Jakarta mereka mampu menyamakan kedudukan melalui Eduardo Bizarro. Di mana skor akhir pertandingan adalah 1-1. Ya, pada pertandingan melawan Sriwijaya mereka juga tertinggal lebih dahulu, namun mereka mampu membalikkan keadaan menjadi unggul 2-1. Iya, hampir saja bagaimana tendangan dari Egy tadi sangat terukur namun masih mengenai pemain pertahanan daripada PSM. Peluang hilang begitu saja. Kita lihat bagaimana ya hampir saja juga Samsida sudah salah posisi. Sepak pojok tentunya untuk kubu Pelita. Kembali kali ini sepak pojok bagi Pelita Jaya Jawa Barat, Egy Melgiansyah. Salah satu karakter yang bagus dari Pelita ini adalah anak-anak muda ini tidak pernah kehilangan semangat walau sudah ketinggalan. 3 kali mereka ketinggalan mampu menyamakan kedudukan, bahkan waktu lawan Sriwijaya mereka berbalik unggul 2-1. Ya, Rudy Widodo pemain yang mencetak gol dalam partai terakhir PJ ditampilkan di babak kedua ini. Terjadi sebuah pelanggaran terhadap penjaga gawang Syamsidar. Kita lihat bagaimana Rudy Widodo yang menjadi penentu kemenangan atas Sriwijaya FC dipasang di babak kedua ini menggantikan Gede Doni Kristiawan. Ya, penggantian atau masuknya Rudy Widodo memang menunjukkan ketidakmaksimalan seorang Fandi Ahmad di babak pertama tadi. Dan Fandi Ahmad berharap kecepatan atau usia muda atau fisik yang cukup bagus dimiliki Rudy Widodo bisa mendukung akselerasi cepat yang dilakukan oleh Lopez. Johan Ibo, Cristiano Lopez kali ini. Ya, apa yang terjadi? Handball. Reaksi dari pelatih Fandi Ahmad. Terus memompa semangat anak asuhnya dari pinggir lapangan. Dian Agus Prasetyo kali ini yang menguasai bola bagi Pelita Jaya. PSM Makassar terakhir kali meraih kemenangan ketika mereka mampu menaklukkan Persita Tangerang dengan skor 2-1 lewat 2 gol dari Aldo Barreto. Kita lihat kali ini Aldo Barreto kembali peluang bagaimana PSM Makassar. Aldo Barreto dan penyelamatan dari Dian Agus Prasetyo menahan keinginan dari Aldo Barreto untuk mencetak gol yang ke-8 di musim ini. Iya, diawali dengan umpan terukur oleh Proneto sangat baik di daerah pas di depan gerak lari daripada seorang Barreto. Namun sayang kita lihat bagaimana peluang yang sangat baik dimiliki mampu dimentangkan oleh Dian Agus tadi. Ya, dan memang Aldo Barreto bukan tipe penendang kidal. Ini yang membuat dia agak kesulitan melakukan shooting yang tepat, placing yang tepat untuk memperdayai seorang Dian.
Firman Utina. Kita lihat bagaimana peluang emas dari Aldo Barreto tadi. Rudi Widodo tadi yang dituju. Ali Kadafi. Syamsul Hairudin. Pada Irsyad Aras. Masih berhasil dikuasai ya. Meninggalkan lapangan permainan. Irsyad Aras mencoba tadi mengontrol bola. Egy Melgiansyah. Firman Utina. Duel dia dengan Jayusman. Jelo. Masih Jelo, kita lihat pemain yang memberikan sebuah assist kepada Aldo Barreto tadi. Ya, kembali skill individu sangat baik dari Jelo tadi. Harus dihentikan dengan tackling oleh Errol. Kita lihat sedikit sudah mulai kelihatan frustasi. Ya, memang kita lihat tidak ada gerakan berbahaya yang dilakukan oleh seorang Errol. Ini yang membuat wasit oleh Hadid tidak mengeluarkan kartu kuning. Cukup memberi peringatan dengan tendangan bebas untuk anak-anak Makassar. Dan lebih terlihat seperti trik sebenarnya. Harus ditanduk keluar lapangan Jelo. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Oja El Sakibu bagi PSM Makassar. Sudah lakukan Oja El Sakibu. Mengarah tadi kepada Claudio Damian Proneto. Ada Handi Hamzah. Berebut bola tadi dengan Rudi Widodo. Ini dia Handi Hamzah. Thiago Seraglioto. Masih Thiago Seraglioto. Ke kiri dia. Berikan bola kepada Errol Iba. Dorong saja kepada Firman Utina. Umpan ke tengah kotak penalti. Dijemput bola dengan baik oleh Syamsidar. Ya, berkali-kali umpan-umpan silang dari main-main Pelita mampu dipotong oleh Syamsidar. Kita lihat seharusnya mereka juga berani untuk merubah strategi dengan bermain bola-bola pendek, wall pass, one to touch. Namun ini masih belum terlihat sejauh ini. Terbaca. Dan kali ini setelah unggul 1-0 para pemain dari PSM Makassar lebih menguasai jalan pertandingan. Thiago Seraglioto. Rudi Widodo kali ini menguasai bola. Masih Rudi Widodo. Rudi Widodo masih berada di atas misar dari Syamsidar. Sebuah tendangan dari Rudi Widodo. Ya, kita lihat bagaimana memang salah satu keinginan dari Fandi terhadap Rudi Widodo adalah karena dia memiliki kemampuan cannonball, melakukan tembakan-tembakan keras dari luar kotak penalti. Hanya saja kali ini cannonball yang dia miliki tidak begitu bagus untuk membahayakan gawang dari Syamsidar. Claudio Damian Proneto berikan bola kepada Ali Kadafi. Skill tadi dari seorang Claudio Damian Proneto. Umpan kembali kepada Jelo. Berhasil diamankan oleh Yohan Ibo. Masih Yohan Ibo, duel dia dengan Jelo. Ya, cukup baik sekali kita lihat pemain yang satu ini kerap sekali membahayakan. Dan kita lihat bagaimana juga Yohan Ibo yang mampu memblok atau menjaga gerak dari Jelo tadi dan memotong umpan. Egy Melgiansyah berhasil direbut oleh Irsyad Aras. Ya, sementara ini skor sementara Sriwijaya FC unggul 3-0 atas Persita Tangerang. Errol Iba kali ini. Masih Errol Iba yang menguasai bola. Kita lihat Errol Iba. Dorong saja Errol Iba. Sebuah serangan dari Firman Utina. Direbut oleh Jayusman. Thiago Seraglioto. Egy Melgiansyah. Masih Egy Melgiansyah. Ridwan yang dituju, pelanggaran tadi. Kepada Ridwan, pemain yang juga mencetak gol ketika Pelita Jaya unggul atas PSM Makassar 4-3 dalam duel di tahun 2003. Mencetak 2 gol ketika itu Ridwan. Syamsidar.
Tendangan bebas bagi Pelita Jaya. Rudi Widodo, Thiago Sragliotto berada dalam kotak penalti juga dengan Cristiano Lopez dan juga Eduardo Bizarro. Egy Melgiansa sudah lakukan kali ini, masih berhasil diamankan dan kali ini bola berusaha dikejar tadi oleh Cristiano Lopez. Aldo Barreto kali ini mencoba melakukan soloran, berikan bola ke tengah kepada Samsul Herudin. Ada Johan Ibo menjadi tembok terakhir bagi Pelita Jaya. Thiago Sragliotto kali ini dorong saja kepada Rudi Widodo. Masih Rudi Widodo berusaha melewati Rahmat Latif. Masih Rudi Widodo. Thiago Sragliotto. Egy Melgiansyah mencari pergerakan dari Errol Iba. Masih Errol Iba. Cristiano Lopez kembalikan kepada Errol Iba. Umpan yang cukup baik kali ini kepada Rudi Widodo. Kerjasama yang cukup baik kepada Firman Utina. Dan terjadi perebutan bola bagaimana Firman Utina. Dan sebuah gol! Firman Utina berhasil menyamakan kedudukan dan membuat publik Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung bersorak-sorai dari gelandang tim nasional Indonesia Firman Utina. 1-1 Pelita Jaya Jawa Barat dan juga lawannya PSM Makassar. Iya, kita lihat bagaimana satu kemelut di muka gawang dari Samsidar akhirnya bisa dimaksimalkan menjadikan gol oleh Firman Utina dengan kesempatan sedikit melakukan syuting sangat ria. Kita lihat bagaimana tayang ulang. Ya, satu sentuh syuting yang sangat-sangat berkelas. Kita lihat bagaimana di sudut gawang pojok daripada Samsidar. 1-1 skor untuk PSM dan juga Pelita. Ya, dan kita katakan tadi bahwa anak-anak muda Pelita Jaya bukan pemain yang mudah patah semangat jika tertinggal. Dan ini terbukti kali ini mereka mampu mengulanginya. Mereka tetap menggempur pertahanan dari anak-anak Makassar hingga tercipta gol dan skor menjadi imbang 1-1. Gol dari Firman Utina yang merupakan gol pertama dalam kiprahnya di Jarum Indonesia Super League. Wajar bagaimana tadi reaksi emosional dari seorang Firman Utina. Ya, dan dia sampai menitikkan air mata. Dia mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena memang beberapa pertandingan menjelang pertandingan dia selalu mengatakan berharap mencetak gol pertama. Firman Utina berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 Super Big Match Jarum Indonesia Super League dari Stadion Soreang atau juga Stadion Sijalak Harupat di Soreang Kabupaten Bandung. Kembali kali ini tekanan dari anak-anak Pelita Jaya. Cristiano Lopez yang dituju. Penyelamatan tadi dari Claudio Damian Proneto. Jadi perebutan bola. Kita lihat bagaimana M. Ridwan. Masih M. Ridwan. Berikan bola kepada... Ya, kali ini M. Ridwan. Ya, kita lihat bagaimana salah satu kemarahan dari Raja Isa di babak pertama tadi bahwa pemain-pemainnya memberi keleluasaan bagi lini tengah Pelita untuk menguasai bola. Ini yang membuat tercipta gol yang dicetak oleh Firman Utina tadi. Kita lihat bagaimana anak-anak Makassar, terutama lini belakang mereka, masuk ke kotak penalti, membuat anak-anak Pelita bisa dengan mudah menguasai bola. Ya, kembali peluang demi peluang diciptakan oleh pemain-pemain dari Pelita. Kita lihat bagaimana Rudi menyambut umpan dari Ridwan tadi. Namun memang tendangannya memang belum begitu keras dan mengarah kepada pelukan Samsidar. Sebenarnya kita lihat bagaimana di sini pemain-pemain pertahanan daripada PSM, pemain-pemain muda yang sangat berkualitas dengan postur yang sangat baik dan juga merupakan aset tim nasional kita. Mereka sedikit lengah dan inilah menyebabkan gol tadi tercipta. Errol Iba melakukan soloran. Sebuah umpan kembali Errol Iba. Terlalu deras bagaimana Errol Iba mencoba memberikan umpan kepada Cristiano Lopez dan juga Rudi Widodo tadi. Tidak anti-intinya kita lihat bagaimana Errol Iba sejak menit ya kembali kita lihat raut wajah yang berbanding terbalik dengan pada saat tadi Barreto menciptakan gol. OJL Sakebu melakukan tendangan gawang bagi PSM Makassar. Errol Iba meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kali ini bagi PSM Makassar.
Irsyad Aras. Masih Irsyad Aras. Berikan bola ke sektor sebelah kiri kepada Rahmat Latif. Maksudnya kepada Claudio Proneto. Inilah dia satu dari 3 pemain muda yang berada di jantung pertahanan PSM Makassar. Rahmat Latif. Selain Handi Hamzah dan juga Jayusman. Ridwan kembali. Masih M. Ridwan. Umpan daerah kepada Cristiano Lopez. Masih Cristiano Lopez kali ini. Umpan kepada Rudi Widodo. Terlambat sepersekian detik Rudi Widodo menerima umpan dari Cristiano Lopez. Irsyad Aras melindungi bolanya tadi. Ya, fast break tadi sangat baik dan kita lihat bagaimana kembali di sini kubu dari PSM melakukan serangan. Serangan silih berganti, kita lihat semakin cepat pertandingan. Jelo kali ini. Masih Jelo mengasih bola. Masih Jelo, pelanggaran tadi. Ya, Lakukan kembali oleh Egy Melgiansyah. Rendra kita lihat juga Bung Bari, individu yang lebih ditonjolkan dengan ingin melewati 1 sampai 2 pemain sebenarnya. Apabila Jelo lebih cepat melepas bola, mungkin akan lain ceritanya. Ya, kita lihat bagaimana ketika Barreto mencetak gol tadi bermula dari kerjasama. Ini yang tidak terlihat, yang justru sangat merugikan kemampuan individu yang mereka miliki kalau sangat individualistis. Ada Claudio Damian Proneto dan juga Jelo kali ini. Jelo sebuah tendangan pressing. Melengkung masih berada di atas mistar gawang dari Dian Agus Prasetyo. Dan tayangan lambat bagaimana tendangan melengkung dari Jelo. Ya, Jelo merupakan salah satu pemain termahal, pemain asing termahal di kompetisi Indonesia ini. Samsul Herudin berikan bola kepada Claudio Proneto. Ali Kadafi berhasil direbut kali ini. Sebuah serangan. Egy atau Rudi Widodo. Datang kali ini Firman Utina. Masih Firman Utina kembali umpan. Masih ada Rahmat Latif. Supardi kali ini umpan kepada Cristiano Lopez. Sebuah sundulan dari Rudi Widodo masih dapat diamankan oleh Syamsidar. Ya, kelihatan perbedaan antara Rudi Widodo dengan Gendut Doni. Bagaimana ketenangan, perbedaan pengalaman. Mungkin ceritanya akan lain kalau Gendut Doni yang mendapat bola, dia akan mengkontrol lebih dulu. Sehingga peluang lebih terbuka untuk mencetak gol. Supardi berikan bola kepada Thiago Sragliotto. Errol Iba kali ini. Masih Errol Iba. Cepat kali ini Errol Iba. Kita lihat bagaimana Errol Iba, Aldo Barreto harus menghentikan laju kereta malam Errol Iba. Iya, memang cepat sekali kita lihat. Tidak henti-hentinya seorang Errol pada saat menerima bola. Dia langsung melakukan sprint yang sangat jauh. Dan kita tahu memang kecepatan anak ini memang sangat baik. Dengan usia yang menurut saya sudah tidak begitu muda lagi. Namun kapasitasnya sebagai pemain sayap masih belum tergantikan. Musim lalu Errol Iba menjadi penguasa di sektor sebelah kiri dari Persik Kediri. Rudi Widodo. Thiago Sragliotto kali ini. Kankah Thiago Sragliotto melakukan sebuah tendangan keras kembali seperti yang dilakukannya di babak pertama. Sebuah jarak yang memang tidak jauh berbeda dari tendangannya di babak pertama kali ini. Thiago Sragliotto kembali masih dapat diamankan oleh Syamsidar. Ya, ini yang kita katakan tadi bahwa salah satu hal yang membuat Fandi Ahmad tidak membuang Thiago adalah tembakan-tembakan berbahaya yang dia miliki, yang merupakan ciri khas Amerika Latin. Egy Melgiansyah, sepak pojok bagi Pelita Jaya. Kembali, bagaimana memang Syamsidar begitu tepat memotong bola. Ali Kadafi. Eduardo Bizarro kepada Rudi Widodo. Terlalu deras. Berkali-kali kita lihat bagaimana Kadafi, Oja tidak pernah melakukan kerjasama atau umpan-umpan yang bagus kepada 3 pemain Amerika Latin di kubu Makassar. Ridwan kali ini menguasai bola.
Cristiano Lopez dipotong tadi oleh Handi Hamzah. Supardi. Egy Melgiansyah. Pergerakan dari Errol Iba. Masih Errol Iba kali ini. Masuk ke tengah Errol Iba. Masuk yang memberikan umpan kepada Cristiano Lopez. Ya, sedikit tidak jelas sebenarnya, kelihatan Errol melakukan placing dengan kaki luar untuk mengarahkan bola ke gawang. Namun memang belum begitu tepat mengarah. Kembali tendangan gawang bagi PSM Makassar. Akan dilakukan oleh Oja El Sakibu. Masih dapat dikontrol oleh Claudio Proneto. Kali ini bola dikuasai oleh Cristiano Lopez. Umpan kembali kepada M. Ridwan. Masih M. Ridwan. Sebuah tendangan M. Ridwan masih jauh di atas gawang dari Syamsiddar. Ya, kita lihat bagaimana tadi cukup dengan 2-3 pemain penyerang dari Pelita. Anak-anak lini belakang Makassar sudah begitu gugup. 6 atau 7 pemain sudah langsung masuk ke kotak penalti. Cristiano Lopez kali ini cukup baik. Cristiano Lopez umpan kembali dan sebuah peluang emas dari Pelita Jaya Jawa Barat gagal dimanfaatkan dan gagal menambah keunggulan bagi Pelita Jaya dari Firman Utina. Ya, sayang sekali dengan diawali yang sangat baik. Bagaimana gerak dari Lopez melakukan atau melewati dari kaki Hamdi Hamzah. Namun sayang kita di sini peluang yang sangat baik, sayang sekali Firman tidak bisa merasakan gol kedua untuk timnya. Ya, dan ada 2 pemain yang gagal memanfaatkan peluang atau asis yang bagus dari seorang Lopez, Thiago dan Firman Utina. Kita layak mengacukan jempol kepada Lopez yang begitu begitu aktif dalam mencari bola, dan dia juga bisa melakukan asis yang bagus untuk penyerang Pelita Jaya. Kita lihat bagaimana Firman Utina harus dibantu oleh tim medis. Samsul Hairudin berikan bola kepada Claudio Proneto. Ali Kadafi, Rahmat Latif kali ini. Thiago Sragliotto, Cristiano Lopez. Kerjasama dari anak-anak Pelita Jaya Jawa Barat, Egy Melgiansyah. Masih ada Oja El Sakibu. Irsyad Aras kali ini berikan bola kepada Jelo. Masih Jelo. Kita lihat Jelo kali ini menguasai bola. Masih Jelo menguasai bola. Aldo Barreto. Sebuah peluang emas. Bagaimana kita lihat Claudio Proneto menunggu bola dari Aldo Barreto. Ya, begitu ambisius. Kita lihat bagaimana Proneto sudah berdiri bebas dan sudah meminta bola. Ceritanya akan lain jika dia tidak melakukan tembakan spekulasi dan memberikannya kepada Proneto yang sudah berdiri bebas. Diva Tarkas masuk menggantikan Claudio Proneto. Berharap sebuah perubahan terjadi di sisa babak kedua ini bagi PSM Makassar untuk bisa meraih kemenangan dalam 2 atau 3 partai terakhir ini. Jelas terlihat bahwa Raja Isa di sini bermaksud memasukkan pemain muda dengan tujuan untuk bisa mengimbangi kecepatan atau militansi yang diperlihatkan anak-anak Pelita. Ya, tentunya memang kita lihat bagaimana pergantian Proneto dengan Diva Tarkas memang sangat-sangat dibutuhkan di menit-menit akhir ini, atau misalnya memasuki menit 80, karena kita tahu bahwa di menit-menit terakhir dibutuhkan tenaga-tenaga baru yang paling tidak bisa mengangkat performa permainan tim, dan diharapkan Diva mampu menggantikan peran dari seorang Proneto. Samsul Hairudin. Jelo kali ini. Masih Jelo. Kembalikan lagi kepada Samsul Hairudin. Umpan kali ini Samsul Hairudin. Pelanggaran terjadi. Aldo Barreto melakukan pelanggaran terlebih dahulu. Nadia wasit oleh Hadi.
cukup baik dalam memimpin jalannya pertandingan di malam hari ini walaupun laga berlangsung keras dan cepat. Thiago Stragliotto kembali umpan panjang. Mencari Cristiano Lopez, kali ini masih Cristiano Lopez. Mendorong, kita lihat tadi Cristiano Lopez. Cristiano Lopez beruntung berada di dalam tim Pelita Jaya. Kita tahu bagaimana dulu Fandi Ahmad ketika menjadi striker di Niak Mitra juga mampu menghadapi kerasnya lini belakang dari seluruh pemain sepak bola di Indonesia dulu. Artinya dia memiliki seorang guru yang tepat untuk menghadapi kerasnya tackling-tackling dari back di tim Liga Indonesia ini. Iya, kartu kuning akan dikeluarkan oleh wasit oleh Hadi. Ya benar, wasit oleh Hadi tanpa kompromi langsung memberikan kartu kuning kepada Errol Iba. Ya, memang kadangkala setiap pemain harus berani mengambil keputusan. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Errol, memang menghalau gerak lari dari Irsad Aras yang sudah mendekati kotak penalti. Saya pikir satu keputusan yang sangat tepat walaupun dengan ganjaran kartu kuning. Apabila tadi Irsad lepas, maka akan berbahaya gawang dia. Ya, ini yang kartu kuning yang tidak dimarahi oleh pelatih, technical foul. Ya, tentunya juga belum lepas ancaman bahaya dari kubu PSM. Memang yang kita tahu mereka mempunyai kualitas sangat baik dari segi-segi set piece seperti ini. Jello berada di depan bola kali ini. Jello. Jadi Johan Ibo melakukan clearance. Cristiano Lopez kali ini menghadapi 4 pemain dari PSM Makassar. Kita lihat bagaimana Cristiano Lopez. Terlambat dukungan dari lapangan tengah Pelita Jaya. Cristiano Lopez sendirian tadi. Bali Thiago Stragliotto. Firman Utina. Masih Firman Utina kali ini. Firman Utina berikan umpan cukup baik kepada Ridwan. Bagaimana kita lihat kerjasama dari Firman Utina dan juga M. Ridwan. Ya, satu umpan terupas yang sangat baik dari Firman tadi. Namun kita lihat wasit lebih dulu meniup fluid. Ya, kita lihat memang posisi dari Ridwan sudah terlebih dahulu offside. Namun sejauh ini umpan yang terukur dan umpan terobosan yang sangat baik baru ini dilakukan oleh Pelita. Ya, dan akan sangat berbahaya jika timing yang dilakukan oleh Firman Utina lebih tepat ke terupas yang dilakukan oleh dia. Mereka ke lapangan permainan, lebaran ke dalam. M. Ridwan. Supardi akan melakukan lebaran ke dalam bagi Pelita Jaya. Belakang dia berikan bola kepada Johan Ibo. Errol Iba. Dorong saja Rudi Widodo. Masih Rudi Widodo. Egy Melgiansyah. Kita lihat bagaimana tadi Firman Utina. Kali ini kembali Errol Iba. Masih Errol Iba. Rudi Widodo bermain melebar dia. Gagal melewati Ali Kadafi. Jello. Jello yang menguasai bola kali ini. Masih Jello, kita lihat. Menahan bola cukup lama Jello. Samsul Herudin. Jello. Ya, kita lihat bagaimana tadi kelemahan terbesar dari kemampuan seorang Jello adalah terlalu lama menguasai bola. Ini yang memang harus jadi perhatian seorang Raja Isa. Bagaimana supaya ke lini depan mereka lebih cepat mengalirkan bola. Tidak terlalu lama menguasai bola hanya karena merasa memiliki kemampuan individu yang baik. Supardi. Masih Supardi kali ini. Berikan bola kepada Rudi Widodo. Tidak siap tampaknya Rudi Widodo menerima umpan dari Supardi. Ya, sebenarnya juga kelihatan bola yang diberikan Supardi tadi sedikit lambat. Sehingga juga begitu gampang dibuang oleh Hamdi Hamzah. Namun menit-menit akhir, menit-menit rawan gol, kita akan lihat siapa yang akan mampu mencuri kesalahan tim lawan, maka mereka akan menjadi pemenang. Egy Melgiansyah tampil cukup baik di partai ini. Tentunya satu rotasi yang sangat baik
dan berhasil menurut saya apa yang dilakukan oleh Fandi Ahmad. Kita tahu bahwa di situ juga ada Yusmandi sebenarnya yang punya pengalaman dan berusia lebih tua daripada Egy. Namun dengan kepercayaan tinggi, Fandi memberikan kesempatan kepada Egy dan saya pikir peran yang dilakukan sangat baik sejauh ini. Dan juga tentunya menjadi sebuah perhatian bagi Benny Dolo. Bagaimana Egy Melgiansyah, Errol Iba juga tampil begitu Spartan. Ya, tentunya dengan satu catatan. Di pertandingan ini setiap kubu tim, bagaimana kita tahu di situ ada pemain-pemain muda dari PSM, begitupun juga dari Pelita, berharap-harap mereka menampilkan pemain bagus agar dipanggil oleh coach Benny Dolo. Ya, sama seperti ketika Capello melihat klub bertanding untuk menentukan tim nasional Inggris. Ya, tentunya motivasi pemain berbeda karena kita tahu bahwa setiap pemain juga mengharapkan berbaju nasional untuk membela tim nasional tentunya. Ya, dan itu merupakan kebanggaan yang tidak bisa digantikan oleh uang. Rahmat Latif kali ini. Lebaran ke dalam Rahmat Latif. Aldo Barreto. Diva Tarkas berikan bola kepada Irsyad Aras. Kembalikan lagi kepada Diva Tarkas. Samsul Hairudin. Masih Samsul Bari Hairudin. Masih play on. Pelanggaran terjadi, Ali Kadafi. Ridwan tadi dihentikan oleh Ali Kadafi. Coach Raja Isa terus memompa semangat dan memberikan instruksi. Rudi Widodo kali ini. Umpan cukup baik Rudi Widodo. Ditinju saja bola tadi oleh Syamshidar. Errol Iba. Egy Melgiansyah. Thiago Seragliotto. Supardi. Kembali lagi kali ini, Rudi Widodo. Masih Rudi Widodo. Ya, skor sementara Sriwijaya FC unggul 4-0 atas Persita Tangerang. Thiago Seragliotto. Firman Utina. Cristiano Lopez kali ini, masih Cristiano Lopez. Kita lihat sebuah peluang dari Cristiano Lopez, masih belum bisa menjebol gawang Syamshidar. Iya, satu kesempatan sangat baik. Kita lihat sudut sempit memang sangat-sangat sulit untuk melakukan syuting. Bagaimana dengan kepercayaan tinggi melakukan kontrol dada di udara sangat baik. Namun Lopez memaksakan diri untuk melakukan tendangan ke arah gawang. Kita lihat bagaimana Rudi sudah berlari ke tengah untuk meminta bola. Ya, salah satu hal yang harus dipelajari oleh anak-anak muda kita, pesepak bola muda kita adalah bagaimana ketika Lopez mengkontrol bola, dia sudah menentukan bola itu ke arah kemana dia akan menendang. Wasit oleh Hadi. Lebaran ke dalam kali ini bagi PSM Makassar. Kita lihat bagaimana kedua tim sama sekali tidak menurunkan tempo permainan di sisa waktu kurang dari 4 menit ini. Johan Ibo kembali meninggalkan lapangan permainan. Ya, kita lihat Camelo dimasukkan oleh pelatih Fandi Ahmad menggantikan Egy Melgiansyah. Ya, maksudnya Camelo di menit ke-86 ini mestinya menjadi keprihatinan bagi seorang pemain asing yang dibayar cukup mahal. Dia kalah bersaing melawan seorang pemain muda seperti Egy. Thiago Seragliotto. Duel dia dengan Ali Kadafi. Kembali ke belakang. Errol Iba kali ini berikan bola kepada Firman Utina. Masih Firman Utina. Dorong saja cukup baik kali ini berikan bola kepada Rudi Widodo. Masih Rudi Widodo yang menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari PSM Makassar. Umpan masuknya kepada Cristiano Lopez. Ya, satu maksud sebenarnya sangat baik oleh Rudi, namun memang arahnya tidak begitu tepat, tidak begitu baik mengarah kepada Lopez sehingga begitu gampang bola dimentahkan oleh Syamshidar. Namun sejauh ini pergerakan dari anak-anak Pelita lumayan baik. Ya, hanya saja memang
Rudy memiliki keunggulan dalam sisi fisik, namun dia kalah dalam pengalaman. Berkali-kali dia melakukan kesalahan yang sangat fundamental ketika menguasai bola di lini depan. Kembali Rudi Widodo. Berikan bola ke tengah. Camelo yang dituju. Thiago Sragliotto. Masih Thiago Sragliotto. Dan kali ini Errol Iba. Errol Iba langsung saja berikan bola kepada... Ya, kali ini Rudi Widodo cukup kosong. Rudi Widodo, masih Rudi Widodo. Sayang sekali peluang dari Rudi Widodo, terlihat agak sedikit bingung menentukan arah yang diambil. Ya, saya setuju Rendra, sayang sekali sebenarnya kita lihat bagaimana gerakan dari Rudy tadi seperti seakan melakukan shooting. Kita lihat ya di sini ya kesempatan seharusnya diambil langsung, dan kita lihat satu dorongan yang begitu gampang dimentahkan oleh Rahmat Latif untuk menutup ruang gerak tembak dari Rudy tadi. Ya, baru 2 menit yang lalu kita katakan bahwa Rudi Widodo memiliki fisik yang bagus. Hanya saja memang pengalaman. Kita lihat bagaimana bola yang seharusnya dia shooting, dia masih dribbling justru ke arah mempersempit ruang tembak yang dia miliki. Errol Iba kali ini menguasai bola bagi Pelita Jaya Jawa Barat. Kerjasama dia cukup baik kali ini. Kita lihat para pemain dari Pelita Jaya kembalikan bola menuju kepada Camelo yang dipasang menjadi seorang penyerang, pemain yang biasa bermain sebagai center back bagi Pelita Jaya. Ya, kartu kuning kembali dikeluarkan oleh wasit, oleh Hadi. Kali ini diberikan ball atau kartu kuningnya kepada Handi Hamzah. Ya, Handi Hamzah pemain muda yang saya pikir juga sangat baik, aset nasional kita. Kita lihat bagaimana dia menghentikan gerak dari Thiago, memang gerak lari yang sudah tidak bisa direm lagi sehingga terjadilah benturan terhadap Thiago. Peluang di menit akhir ya, kita lihat bagaimana gerak ulang ya, menghentikan gerak dari Thiago, mengganjal kaki ya. Dan sebuah kartu kuning yang pantas memang, karena memang sangat berbahaya. Jalal Main dimasukkan di sisa waktu ini menggantikan Rudi Widodo. Kita lihat memang bagaimana menumpuk para pemain. Ya. Fandi Ahmad. Ada sedikit pertanyaan bagi saya, memang artinya bagaimana seorang Fandi melakukan pergantian pemain terhadap pemain pengganti. Ini merupakan suatu kesalahan fatal. Kemungkinan besar karena kekecewaan Fandi Ahmad tadi melihat bagaimana Rudi Widodo tidak menembak bola pada saat sudah peluang begitu besar untuk mencetak gol. Peluang bagi Pelita Jaya ada Firman Utina dan juga Eduardo Bizarro. Firman Utina mendatar kali ini, masih dapat dimanfaat atau juga ditangkap oleh Syam Shidar. 5-0 terus memperbesar keunggulan Sriwijaya FC atas Persita Tangerang. Satu menit tambahan waktu. 1 menit waktu bagi Pelita Jaya Jawa Barat ataupun juga PSM Makassar untuk bisa meraih poin penuh 3 dalam Super Big Match Jarum Indonesia Super League di malam hari ini dari Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Sebuah waktu yang sangat-sangat riskan. Kita lihat bagaimana akankah ini menjadi sebuah hasil membagi poin bagi kedua tim. Bagaimana Pelita Jaya Jawa Barat yang di 2 pertandingan terakhir meraih poin penuh harus berbagi dengan PSM Makassar. Ya, wasit oleh Hadi telah meniupkan peluit yang menandakan akhir dari Super Big Match Jarum Indonesia Super League di malam hari ini. Pelita Jaya Jawa Barat berhasil menyamakan kedudukan melalui Firman Utina setelah sebelumnya tertinggal lewat gol dari Aldo Barreto. Dan mereka berbagi angka sama 1-1. Dan dalam tayangan kita lihat bagaimana seorang Thiago Sragliotto masih meringis kesakitan. Dan inilah dia Aldo Barreto, pencetak gol bagi PSM Makassar dan mencetak gol yang ke-7 di Jarum Indonesia Super League. Sebuah duel, kita lihat sebuah duel kelas tinggi dari 2 tim yang memang sama-sama memiliki kemampuan yang tinggi. Jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.